Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluarga jemaah rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi ini, pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini sebagaimana biasa, yaitu kajian ba'da subuh. Pada kesempatan ini giliran kembali kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin susunan oleh Imam An-Nawawi, mengkaji petikan-petikan ayat dan suntingan-suntingan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada rekaman yang ada pada saya terakhir, yaitu di tanggal 19 Maret 2022 kita selesai bab 16, kalau dalam terjemahan halaman 160. Maka kita masuk yaitu sekarang pada bab 17, bab kewajiban tunduk kepada hukum Allah dan apa yang diucapkan oleh orang yang diajak untuk itu, dan diperintah dengan kebaikan dan dilarang dari kemungkaran. Imam Nawawi membuat satu judul sendiri ya, yaitu bab kewajiban tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diucapkan oleh orang yang diajak untuk itu, dan diperintah dengan kebaikan dan dilarang dari kemungkaran. Beliau Imam An-Nawawi mengutip surat An-Nisa ayat 65 sebagai pembuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa 65. Ayat ini tegas sekali, Pak. Bahkan ungkapannya itu menggunakan atau diawali dengan sumpah atas nama Allah ya, padahal ini firman Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya sendiri. Jadi terkait dengan sumpah ini, yang boleh bersumpah dengan bukan atas nama Allah itu ya hanya Allah. Contohnya apa? Sumpah Allah terkait tadi tidak menggunakan nama Allah.
tidak menggunakan nama Allah sendiri. Wadduha, wallaili, wasyamsi, ya kan? Wattin, ya. Wal fajr dan yang lain-lain. Wal asri. Itu Allah bersumpah dengan menggunakan nama-nama makhluknya, dengan makhluk-makhluk. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 65 ini Allah bersumpah dengan atas nama sendiri, nama Allah sendiri. Kalau manusia atau makhluk ya, manusia ya, itu memang tidak boleh bersumpah kecuali dengan menggunakan nama Allah. Walaupun di sini ada sedikit perbedaan pendapat, Pak ya. Di sebagian kalangan kaum muslimin boleh bersumpah dengan nama selain Allah, yaitu siapa? Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita dengarkan demi Allah dan demi Rasul. Lalu di kalangan orang Arab itu juga sering ada ungkapan demi engkau aku, demi engkau ibumu dan bapakku, ibumu dan bapakmu, misalnya seperti itu. Apakah yang seperti itu sebenarnya sumpah yang dilarang seperti ini? Oh alam. Tapi yang dalam pandangan beberapa mufasir tidak. Itu lahjah, itu uruf yang memang bukan diniatkan sebagai sumpah sebagaimana sumpah yang seperti ini, tapi saya sebagai penekanan. Sebagai penekanan saja. Wallahu bishawab. Kita tidak sedang dalam membincangkan masalah itu ya. Allah bersumpah bahwa seseorang tidak akan beriman sehingga ia menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam perkara yang menguntungkannya ataupun memberatkannya. Jadi ada sebab nuzul dari ayat ini ya, yang tentunya nanti insya Allah akan ada kutipannya juga ya. Termasuk diantaranya adalah satu peristiwa yang cukup terkenal dalam riwayat terkait dengan ayat ini. Saya ulangi, Allah bersumpah bahwa seseorang tidak akan beriman sehingga ia menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam perkara yang menguntungkannya atau memberatkannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Atau kama qala. Hadis Rasul itu kurang lebih ungkapnya seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga keinginannya, hawahu, keinginannya, taba'an lima ji'tu bih, mengikuti, disesuaikan, ditundukkan terhadap apa yang aku diutus, terhadap apa yang aku bawa, terhadap apa yang aku datang membawanya. Lima ji'tu bih. Sehingga jemaah rahimakumullah, salah satu di antara pokok agama ya, pokok agama dalam Islam ini adalah iltizam bima anzalallah, berpegang teguh kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi salah satu di antara usuluddin, salah satu di antara pokok-pokok perkara agama. Allah berfirman, selanjutnya Imam An-Nawawi mengutip surat An-Nur ayat 51. Jadi kalau yang pertama tadi itu adalah kewajiban tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan karena begini ya. Apakah tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala itu harus dalam institusi yang memang secara tersurat menyatakan itu? Nah, ini di kalangan ulama memang juga terjadi perbedaan pendapat ya. Sebagian ada yang mengatakan iya, tapi sebagian lagi tidak. Kalau katakanlah misalnya kita di Indonesia
Indonesia ini kan bukan negara agama loh Pak, gitu, bukan negara agama. Tapi dikatakan negara sekuler juga bukan. Sehingga di sini para ulama juga memberikan satu penjelasan dan ini menjadi diskusi ya, diskusi panjang lebar antara pro dan kontra juga sebenarnya. Kewajiban yang disepakati, ya, kewajiban yang disepakati itu adalah tidak boleh melanggar dari aturan Allah. Nah itu. Adapun bentuknya, memang sekali lagi bentuknya tadi ada bermacam-macam diskusi. Ada yang mengatakan harus bentuk betul-betul hukum Islam yang diberlakukan, tapi ada juga yang kemudian intinya substansi dari hukum-hukum Allah SWT tersebut harus ada dalam kehidupan kita, harus ada dalam kehidupan kita. Dua organisasi besar di Indonesia ini, Muhammadiyah dan NU, itu sepakat bahwasanya bukan bentuk verbalnya yang dituntut, tapi substansi pelaksanaan hukum-hukum Allah itu yang wajib. Dan utamanya lagi ya bagi muslimun ya, utamanya lagi bagi muslimun. Sehingga kalau dalam pandangan Muhammadiyah, Indonesia ini atau RI ini, NKRI ini adalah Darul Ahdi wa Syahadah. Saya teringat di muktamar berapa tuh ya? Muktamar berapa ya? Kalau lupa saya. Muktamar 40 apa ya? Bukan, yang terkait dengan Darul Ahdi wa Syahadah ini loh. Jadi apa? Negeri yang sifatnya adalah kesepakatan. Darul Ahdi, negeri yang itu adalah berdasarkan perjanjian dan kesepakatan atau dipersaksikan. Founding father negeri ini berdiskusi masalah itu luar biasa ya, luar biasa. Kalau M. Nasir sendiri yang saya baca dalam petikan-petikan peninggalan tulisan beliau yang kemudian juga disusun dalam buku cukup besar-besar, itu ada 3 jilid kalau nggak salah, Kapital Selekta itu pidato-pidato beliau di Konstituante itu luar biasa terkait dengan awal-awal negara ini akan didudukkan di apa, apakah di hukum Islam apa di hukum yang lainnya. Kalau M. Nasir kuat sekali itu, pokoknya harus hukum Islam, kalau tidak maka negeri ini akan entah menjadi negeri apa gitu. Tapi kemudian yang disepakati itu adalah apa? Bukan negara agama, tapi negara yang menjamin para penduduknya untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama sebagaimana yang diyakini. Dan ini menjadi klausul yang sangat penting sekali dalam pendirian negara kita ini. Harusnya memang seperti itu. Maksudnya adalah ya kalau ada pelaksanaan agama yang sifatnya itu tidak destruktif, itu memang harus nggak boleh dihalang-halangi. Termasuk juga harus berbuat adil kepada seluruh agama-agama. Maka disinilah yang memang menjadi titik krusial ya, sering terjadi bentrokan, sering terjadi gesekan antar umat beragama di sini ini. Itu. Saya kembalikan ke sini. Substansi dari ajaran Allah Subhanahu wa taala itu memang harus diperjuangkan. Maka sering sekali di Muhammadiyah itu, karena saya termasuk bagian darinya, itu istilahnya ada jihad konstitusi. Kalau di Dewan Dakwah itu sudah mentahbiskan diri ya. Salah satu di antara fungsi Dewan Dakwah itu apa? Menjaga keutuhan ya NKRI. Ya karena kesatuan Republik Indonesia yang sekarang ini ada menjadi kesatuan
itu adalah mosi integralnya M. Nasir sendiri tahun 50 kan. Yang tadinya itu adalah negara serikat, ada negara Pasundan, ada negara Sumatera, ada negara Kalimantan, ada negara Sulawesi, ada negara Jawa Tengah, ada negara Jawa Timur, ada negara Republik Indonesia, ya kan? Ada Republik Indonesia, ada kemudian menyatu menjadi Republik Indonesia Serikat awalnya. Ya kayak Amerika Serikat itu. Ada negara Kanada, ada negara Meksiko, ada negara ya banyak macam. Negara-negara bagian itu menyatu dan bukan provinsi. Nah, kemudian oleh M. Nasir diusulkan dalam pidato di Konstituante untuk menyatu menjadi sebuah negara kesatuan. Dan saat itu kekuatan-kekuatan yang ada baik dari kalangan agamawan, kalangan nasionalis, kalangan komunis, saat itu masih ada komunis kan, itu menyepakati. Disepakatilah negara-negara serikat tadi yang bergabung tadi menyatu menjadi sebuah negara yang namanya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah NKRI. Maka saya pinjam istilah dari Muhammadiyah tadi itu, Darul Ahdi wa Syahadah itulah yang kemudian dipahami dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu juga jelas. Saya kembalikan ke sini. Begitu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai hakim, sehingga apa? Dikaitkan dengan keimanan. Allah bersumpah bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak dikatakan beriman sehingga menjadikan Rasulullah itu menjadi hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Artinya apa? Tunduk kepada keputusan Allah, Rasul. Tunduk kepada keputusan Allah SWT. Karena apa saja yang diputuskan oleh Rasul, yang diucapkan oleh Rasul terkait dengan masalah agama dan kehidupan ini, itu bukan semata-mata ucapan Rasul saja. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu semata-mata keinginan dia, tapi itu wahyu yang diwahyukan. Nah, ini. Walaupun saya ulangi lagi para Bapak Ibu, perbuatan Rasul itu kan bermacam-macam, dikelompokkan oleh para ulama usul fikih ya. Ada perbuatan Rasul yang sifatnya semata-mata perbuatan beliau sebagai manusia, sehingga tidak wajib untuk diikuti persis. Contoh, Rasul makannya itu kurma atau gandum, tapi kita di sini makan beras, maksudnya nasi, ya kan? Rasul pakainya jubah, pakai gamis, tapi kita di Indonesia ini urufnya kan bukan kemeja kan? Karena intinya adalah pada menutup aurat. Loh, kalaupun boleh menutup, tujuan utamanya menutup aurat, lah kalau kenapa masih kita nggak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang tertentu? Ya ada sih. Kalau pakaian-pakaian itu menjadi ciri khas dari kaum tertentu yang menentang Islam atau berlawanan dengan Islam, itu menjadi nggak boleh. Kalau dari sudut pandang menutup aurat, iya menutup aurat. Tetapi kalau ada ciri-ciri khusus tertentu yang itu menjadi ciri tertentu kaum tertentu yang menyelisih Islam, maka itu menjadi nggak boleh. Itulah masuk dalam kategori nggak boleh tasabuh. Nah itu. Jadi memang ada kendali ya, ada kendali. Baik, saya kembalikan di sini. Itu kewajibannya. Ayat tersebut didukung dengan hadis yang saya bacakan tadi itu. Ini termasuk dalam penjelasannya. Ayat yang menyatakan kewajiban tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk untuk tunduk kepada Allah tadi itu dalam bentuk kenegaraan,
memang kita tidak dapati secara sorih ya, secara sorih harus begini bentuknya, itu memang kita tidak mendapatinya. Maka terjadi kan persengketaan toh, debat cukup panjang lebar toh. Ada yang mengatakan bentuk kekhilafahan ini adalah ya harus diperjuangkan. Makanya nanti sampai kalau khalifah itu kan orangnya ya, khalifah itu pejabat penguasanya. Kayak presiden gitu loh, itu khalifah. Kalau institusi namanya khilafah. Maka kalau kaum muslimin sendiri kok alergi mengkaji khilafah, ini harusnya nggak terjadi gitu maksud saya. Orang itu ajaran Islam kok, yang sudah pernah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Adapun sekarang itu akan diambil apa tidak, itu urusan berikutnya. Jangan kemudian mengkaji khilafah kemudian kita alergi. Ini yang harus diluruskan. Apa kita tuh nggak boleh Pak mengkaji komunis? Boleh. Mengkaji komunis itu boleh. Mengkaji komunis bukan berarti kemudian kita akan menegakkan sistem komunis. Walaupun sebenarnya bagian-bagian dari sistem komunis itu mungkin ada dalam kehidupan kita. Apa itu? Gotong royong. Gotong royong itu bagian dari yang sangat didengung-dengungkan oleh sosialisme. Itu. Yang kemudian berangkatnya dari apa? Dari asas sama rasa, sama rata. Iya kan? Itu. Walaupun ternyata kenyataannya juga sistem komunis tadi itu ya mengalami kegagalan juga gitu loh, dalam upaya untuk menegakkan ide-idenya juga mengalami kegagalan. Itu kan sebuah ide, sebuah sistem untuk mengatur kehidupan masyarakat di dunia ini. Kapitalisme kayak gitu hasilnya. Ini seperti sekarang ini yang kita rasakan. Ini kan kapitalisme ini. Ini kan kapitalis, sistem kapitalis, sistem kekuatan modal. Siapa yang modalnya paling kuat, dia yang lebih berjaya. Gitu loh. Yang kuat akan bisa menindas yang lemah. Kalau sistem sosialis tadi itu harapannya atau sistem utamanya, pemikiran utamanya itu berlawanan dengan kapitalisme. Nggak ada penguasa modal. Modal itu untuk rakyat semuanya, milik semuanya ini. Maka nggak ada yang berhak untuk memiliki sendirian, itu nggak ada. Jadi kan berlawanan sekali ya antara kapitalis dan sosialis. Kalau kapitalis itu orangnya ya. Antara kapitalisme dan sosialisme. Itu jelas berbeda. Dan itu dua-duanya sudah pernah diupayakan di muka bumi ini. Dan Rasulullah SAW dengan Islam, dengan hukum Allah SWT pernah menjadi atau pernah mengubah peradaban dunia dalam jangka waktu yang sangat singkat dalam ukuran peradaban manusia ya. Kurang lebih 23 tahun. Ini ya, kalau kita belajar sejarah kan begitu. Jadi sejarah, mengkaji sejarah itu sebenarnya jangan alergi. Nggak boleh alergi kita ya. 23 tahun Rasulullah SAW itu atas izin Allah mampu untuk mengubah peradaban. Dari yang peradaban tadinya dikenal dengan istilah peradaban jahiliyah menjadi peradaban yang sangat mulia dengan istilah sekarang kita kenal dengan istilah apa? Madani. Gitu. Peradaban modern, peradaban perkotaan, peradaban urban. Gitu. Kemana-mana sih Pak ya. Melancong kemana-mana ini. Baik, saya kembalikan ke sini lagi. Lalu pada surat An-Nur ayat 51, apa sesuatu yang diucapkan bagi orang yang diajak untuk itu, yang diajak untuk berhukum kepada hukum Allah, kemudian diajak untuk berbuat bajik dan dilarang untuk berbuat mungkar. Apa ucapannya? An-Nur 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina, hanya saja ucapan orang-orang mukmin idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila
diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, ayyaqulu, hendaklah mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi An-Nur 51 ini ada satu kunci sukses, Pak, sebenarnya. Apa kunci sukses dalam ayat ini? Yaitu tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini sebenarnya juga nggak jauh beda, bukan nggak jauh beda, sama dengan substansi pesan takwa ya. Sama dengan itu. Orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang nanti akan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, di mana Allah akan memperbaiki kehidupan mereka dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Itu orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosanya, itulah orang-orang yang nanti akan dijauhkan dari azab api neraka dan Allah akan masukkan mereka ke dalam jannah. Itulah al-fauz, itulah al-falah, itulah kesuksesan yang betul-betul sukses, atau dengan kata lain hakikat kesuksesan yang sebenarnya, yaitu zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Maka sekali lagi ayat 51 dari surat An-Nur ini menjelaskan apa yang harus diucapkan oleh orang-orang mukmin yang ketika diajak untuk bertakwa kepada Allah, diajak untuk melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang mungkar, sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ucapan orang-orang mukmin apabila diajak kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya berbeda dengan ucapan orang-orang munafik. Ini mungkin ayat-ayat sebelumnya ya. Itu terkait dengan, biasanya terkait dengan gugusan ayat sebelumnya ini ya. An-Nur. An-Nur itu surat ke berapa? 24 ya. Ayat 51. Nah itu ya. Dari ayat 40 berapa ini? Dari ayat 46, 47 dan berikut-berikutnya sampai ini 52 ya. Itu kaitannya dengan antara orang-orang munafik dan orang-orang mukmin. Maka di sini yang dikutip juga sama ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin apabila diajak kepada Allah dan Rasul, ucapannya hendaknya berbeda dengan ucapan orang-orang munafik. Karena sesungguhnya orang-orang munafik ketika diajak berhukum oleh Allah Rasulnya, mereka berpaling. Ayat 47 dari 46 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang bayinat. Wallahu yahdi may yasha'u ila shiratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan Rasul.
wa ata'na, dan kami taat. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi apa? Summa, kemudian yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Tiba-tiba sebagian segolongan dari kalangan mereka itu berpaling. Yatawalla. Yatawalla itu kalau saya ilustrasikan maju kemudian belok, berpaling mundur. Ya. Jadi begini, Pak. Bukan sekedar membelok. Bukan sekedar membelok begini, tapi balik. Itu yatawalla. Jadi mengambil arah yang berlawanan. Kemudian wama ulaika bil mu'minin, di ujung ayat 47, wama ulaika bil mu'minin, dan mereka bukan orang-orang mukmin. Walaupun tadi mengatakan amanah billahi war rasul wa ata'na, kami beriman kepada Allah dan Rasul dan kami taat, tapi karena kemudian ya tawalla tadi itu di ujung ayat mengatakan wama ulaika bil mu'minin, mereka itu bukan orang-orang mukmin. Keimanannya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun, dan apabila mereka diseru untuk Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya berpegang kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Rasul itu memutuskan perkara di antara mereka yang ada, idza fariqum minhum mu'ridun, tiba-tiba satu kelompok atau satu bagian dari kalangan mereka itu mu'ridun, bukan hanya kalau tadi itu berpaling atau mundur ke belakang, itu mu'rid. Mu'rid itu ada sikap penentangannya, bukan sekedar meninggalkan, tapi ada sikap penentangan. Jadi ini lebih satu tingkat lagi di atasnya. Kalau yatawalla itu sekedar mengambil arah berbalikannya, tapi tanpa ada tindakan apa-apa, provokasi juga enggak, ganggu juga tidak, berpaling gitu aja. Tapi kalau mu'rid itu sudah tidak mau mengimani, menentang pula. Jadi ada tindakan, ada ucapan, ada sesuatu yang dipakai untuk melawan. Ini sudah lebih tinggi daripada yatawalla itu. Itu mu'rid. Arada ya'ridu. Makanya tempat untuk tampil itu namanya ma'rad. Panggung. Tempat untuk menampilkan sesuatu itu namanya panggung, itu ma'rad dalam bahasa Arabnya. Mu'ridun, mu'rid, orang-orang yang menentang, ada penentangan. Tidak mau mengimani, menentang pula. Wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Apa terjemahnya ini? Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Karena apa? Jelas mereka tahu Rasul akan memenangkan yang benar, pihak yang benar, gitu. Jadi kalau terjadi persengketaan kok mereka berada pada pihak yang memang dalam nilai Islam, dalam pandangan Islam itu mereka terzalimi misalnya begitu, atau mereka dalam posisi yang benar, pasti oleh Rasul akan dimenangkan. Maka mereka kemudian senang ketika diajak untuk bertahkim kepada Rasul, itu senang banget mereka itu. Tapi ketika giliran mereka itu sebenarnya gambarannya, wah ini kayaknya Rasul Muhammad ini kayaknya nggak berpihak pada kita ini, mereka nggak mau. Afi qulubihim maradun, apakah dalam hati mereka itu ada penyakit? Amir tabu, atau mereka itu memang ragu-ragu? Am yakhafuna ayyahifallahu alaihim wa rasuluh,
Bal ulaika humudz zalimun. Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Subhanallah, itu menuduh lagi kan. Allah dituduh zalim, padahal dalam ayat yang lain dikatakan wa mallahu subhanallah, kok jadi lupa. Ali Imran itu apa itu? Lupa ini. Allah tidak mungkin Allah itu berbuat zalim kepada seorang pun. Jadi mereka menuduh Allah berbuat zalim. Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, gitu kan? Bal ulaika humudz zalimun. Tapi mereka itulah yang zalim itu. Nah, maka pada ayat 51-nya ucapan yang berbeda. Orang-orang beriman beda dengan orang-orang munafik tadi itu. Kalau orang-orang munafik amanna billahi wa rasul wa ata'na, ternyata tsumma yatawalla. Tapi kalau orang-orang mukmin sami'na wa ata'na. Udah. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Baik kebenaran itu menguntungkan mereka atau memberatkan mereka. Maka ini juga satu hal yang tentu kita juga berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu di antara doa yang doa yang dikutipkan dalam beberapa mushaf itu di ujungnya ya, setelah kita membaca Al-Qur'an itu ada, ya Allah, janganlah engkau jadikan Al-Qur'an ini jadikanlah Al-Qur'an ini menjadi hujjah membela kami, dan jangan dijadikan hujjah untuk menghukum kami. Allahumma ja'al Qur'an hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini hujjah untuk membela kami, bukan hujjah untuk menghukum kami. Di antara hadis-hadisnya dalam pembahasan ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang disebutkan disebutkan pada permulaan bab sebelum ini, yaitu apa? Sabda Nabi yang artinya, apabila aku melarang kalian tentang sesuatu maka jauhilah. Apabila aku melarang kalian akan sesuatu maka jauhilah. Itu potongan hadis ya, kutipan terjemahan hadis. Dan masih ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, itu dua ayat ya yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam bab yang ke-17 ini. Dua ayat dari surat An-Nur ayat An-Nisa ayat 65 dan kemudian surat An-Nur ayat 51. Kemudian saya bacakan pada kesempatan pagi ini sebelum kita tutup, yaitu hadis yang pertama dari bab 17 atau hadis nomor 168. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat berikut ini turun kepada Rasulullah, yaitu ayat yang artinya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya. Al-Baqarah ayat 284 sebelum akhir itu ya. Maka bagaimana? Istadda dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu. Hal ini dirasa sangat berat oleh para sahabat Rasulullah sallallahu. Ayat Rasulullah. Kemudian mereka pun mendatangi Rasul ya. Fa'atau Rasulullah, maka mereka mendatangi Rasul. Tsumma baraku 'alar rukabi. Kemudian mereka berjongkok di atas lutut mereka. Tsumma baraku 'alar rukabi. Faqalu. Jadi sambil menunjukkan sikap yang merendah di hadapan Rasul.
Jadi kalau kita ungkapan apa ya, gambarannya ya berjongkok ya, berjongkok di hadapan Rasul, bukan jongkok lari, bukan style lari, tapi bertumpu pada lutut, seperti apa ya, kok gambaran saya ketika membaca ini semacam kayak itu loh, gambaran orang-orang beribadah di gereja. Kan ada ya, mereka itu bertumpu di lutut, kemudian tangannya dikepalin, gini kan? Maksudnya adalah ini apa? Merendah diri kepada Rasulullah SAW. Bukan kemudian mereka menyembah Rasul, bukan ya. Summa baraku ala rukabi. Kemudian mereka berjongkok di atas lutut mereka. Faqalu, dan berkata, "Ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali manutiku." Kita atau kami telah dibebani amal perbuatan yang kita mampu melaksanakannya. As-shalah wal jihad was-siyam was-sadaqah. Seperti yaitu salat, puasa, jihad, sedekah. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayatu wa lan nutikuha. Dan sungguh ayat ini telah diturunkan kepada engkau dan kami tidak mampu melaksanakannya. Jadi apa di situ? Jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya. Ini para sahabat khawatir betul kan terkait dengan urusan hati. Jadi betul-betul diperhitungkan iman mereka, iman para sahabat itu ketika rame-rame ataupun sendirian itu sama-sama bagusnya. Sementara kalau kita ini kadang-kadang enggak Pak ya. Kalau pas rame-rame begini taat semuanya nih. Itu soleh semuanya. Tapi kalau pas sendirian godaan iblis itu kuat sekali. Iya kan Pak? Orang-orang itu kalau akan korupsi, kalau rame-rame itu masih ada takutnya, kecuali jamaatan sekalian ya. Kecuali sepakat semua dengan anggapan nanti kalau kita kena hukum semuanya, udah malah kita nanti yang menguasai, kita kudeta aja. Tapi para sahabat nggak seperti itu. Ketika rame-rame mereka ya takwa, ketika sendirian mereka juga takwa. Dan ayat ini terasa berat sekali bagi mereka. Lalu bagaimana? Selanjutnya, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina?" Subhanallah. Langsung Rasul gitu ya marahnya ya. Rasulullah bersabda, "Apakah kalian hendak mengatakan sebagaimana dikatakan oleh dua golongan ahlul kitab yang hidup sebelum kalian, yaitu ucapan kami mendengar tetapi kami mendurhakai? Sami'na wa asaina. Bal qulu, tetapi hendaklah kalian katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yaitu apa? Ampunanmu ya Rabb yang kami harapkan dan kepadamu tempat kembali. Jadi ini ucapan yang dianjurkan oleh Rasul untuk seperti itu ya. Hendaklah kalian ucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan kami patuh dan kami mengharapkan ampunanmu ya Allah. Ini terjemahan bebas saya seperti itu. Wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kembali. Qalu, maka para sahabat kemudian mengucapkan sama ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
falamma taraha al-qaumu wa dhallat biha al-sinatuhum anzalallahu ta'ala fi ithriha. Ketika orang-orang membaca ayat tersebut dan lidah mereka terasa ringan untuk membacanya, lantas Allah SWT menurunkan lagi sesudah itu, yaitu ayat berikutnya. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ayat selanjutnya yang dibaca ya, yang diturunkan oleh Allah seperti ini ya. Tidak saya terjemahkan ya, karena udah tahu. Selanjutnya, falamma fa'alu dzalika nasakhahallahu ta'ala. Ketika mereka melakukan itu, maka Allah menasakh ayat itu, menasakh hukumnya ya. Tapi tulisannya masih ada. Tentang nasakh mansukh dulu pernah kita bahas cukup panjang lebar. Allah menasakh hukum ayat tersebut di atas dan kemudian menurunkan ayat berikutnya. Fa'anzalallahu, maka Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yaitu ayat ini ya. Ya, Allah menurunkan ayat itu. Qala, maka Rasul bersabda, "Na'am. Rabbana, benar wahai Rabb kami, wala tahmil 'alana isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina." Qala, "Na'am." Iya. Kemudian yang berfirman Allah ya, maaf sih. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ambillah kami ya Rabb kami dan kepadamu tempat kembali. Ketika mereka melaksanakan sebagaimana isi ayat tersebut di atas, lalu Allah menurunkan ayat berikutnya yang tadi sudah saya sebutkan. Maka mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Maka Rasul bersabda, iya. Oh ya, kola itu yang kola di sini maksudnya Rasul ya. Maka Rasul bersabda, iya. Kemudian dilanjutkan, yaitu apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am. Rasul bersabda, iya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka Rasul juga bersabda, na'am, iya. Jadi inilah dialog antara Rasul dan para sahabat terkait dengan apa? Terkait dengan apa-apa yang sahabat rasa berat ketika mendengarkan ayat itu turun. Jemaah rahimakumullah, dari hadis ini kita merasakan ya, para sahabat itu betul-betul menjadikan Allah dan Rasulnya itu menjadi ukuran awal, menjadi parameter yang pertama. Ketika Allah SWT menurunkan ayat tersebut di atas, yaitu lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Tadi yuhasibukum bihillah, apapun yang kamu nyatakan dan apapun yang kamu sembunyikan, Allah akan ngitung. Potongan ayat ini loh yang mereka merasa berat itu, para sahabat itu. Karena siapa yang bisa mengendalikan hati? Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian nyatakan dan apapun yang kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah. Allah akan ngitung. Ini yang dirasa berat oleh para sahabat. Lalu sahabat menyatakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah tadi doa-doa tadi itu, yang kemudian Rasul tekankan na'am, na'am, na'am tadi itu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ini salah satu di antara adab ya, adab ketika kita itu diajak untuk taat kepada Allah, itu sebenarnya nggak ada ucapan lain kecuali iya. Kita boleh beralasan
dengan catatan alasannya itu memang syar'i. Tapi kalau tidak, ya sudah, nggak ada legalitas bagi kita untuk mengatakan yang lain-lain. Walam, saya kok langsung teringat dengan ini ya, dengan satu kasus atau satu kisah tiga orang sahabat Rasul yang kemudian terlambat dari ikut perang Tabuk ya. Ketika sudah pulangnya, orang-orang yang lain-lain itu ngadep kepada Rasul dengan mengutarakan alasan masing-masing. Alasan semuanya macam-macam alasan. Dan Rasul tahu, bukannya Rasul nggak tahu, itu alasan yang dibikin-bikin. Tapi apa Rasul? Rasulnya iyakan aja. Ya. Rasul nggak gubris sama sekali istilahnya. Karena itu hanya alasan saja bagi mereka. Kemudian datang tiga orang. Mereka mengatakan, ya Rasul, kalian nggak punya alasan apa-apa. Sungguh kami mendengar seruanmu, bla bla bla. Tapi saya saat itu nggak bareng-bareng tiga orang, nggak ya, sendiri-sendiri. Masing-masing mengatakan, saya memang melambat-lambat diri. Saya kira masih bisa nanti. Ternyata tiba-tiba aku terperangah ketika engkau sudah datang ya Rasul. Mereka terus terang nggak punya alasan. Walaupun mereka akhirnya juga dihukum oleh Rasul ya. Apa hukumannya? Dihajar toh? Dihajar sampai 40 hari kan? Para sahabat dilarang ngomong kepada mereka 30 hari. Coba 30 hari. Sudah gitu. Sudah lewat 30 hari. Ternyata apa? Istri mereka disuruh menyingkir dari mereka juga. Di 10 hari terakhir. Menjelang sampai 40-nya itu. Allah Akbar. Karena itu menjadikan hidup mereka sempit sekali. Mereka semuanya mengatakan sempit. Tapi mereka menyatakan diri tobat kepada Allah SWT dan menyatakan bersalah. Enggak nyampaikan alasan apa-apa, enggak. Ternyata apa? Allah ampuni, Allah terima pertobatan mereka. Dan kemudian setelah itu memang Rasul setelah mendengarkan ada informasi diterima tobatnya tadi itu, turun wahyu yang menyampaikan masalah diterima tobat itu, Rasul kemudian memberikan kabar gembira kepada mereka. Para sahabat kemudian juga menyambut mereka lagi dengan apa? Dengan gembira mereka juga menyambut mereka lagi. Digembirakan mereka, muka mereka menjadi berseri-seri lagi, ya. Wajah para sahabat ketika bertemu kepada mereka juga berseri-seri lagi. Lapang kehidupan mereka. Tapi bagi orang-orang yang tadi itu, yang hanya alasan, ya udah, memang tidak ada hukum dari Rasul, tapi oleh Rasul dianggap nggak ada. Udah, ya, belas nggak direspon, belas tidak digubris. Karena apa? Hati mereka kotor. Karena apa? Hakikatnya nifak. Subhanallah. Ini ya berat ya. Tapi ternyata apa? Di ujung ayat surat Al-Baqarah tadi itu ada doa-doa yang luar biasa. Sampai-sampai di dalam ayat ini, dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala menasakh hukum sebelumnya tadi itu, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang berikutnya. Oleh sebagian ulama dikatakan itu ayat berikutnya tadi itu menasakh ayat sebelumnya ya. Maka semuanya adalah pengampunan. Ya. Ketika saya ulangi lagi ya, ketika mereka sudah melaksanakan ini ya, falamma fa'alu dzalika nasakhahallahu taala, ketika mereka melaksanakan itu sudah mengatakan sami'na wa ata'na, rabbana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai itu juga diucapkan oleh para sahabat. Maka Allah SWT menurunkan ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Lalu mereka melanjutkan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rasul mengatakan ya. Lalu mereka juga melanjutkan doa, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rasul mengatakan ya. Dan doanya ditutup dengan dilanjutkan, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami enggak mampu untuk menanggungnya. Rasul mengatakan ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ampuni kami, maafkan kami, ampuni kami, kasihanilah kami, sesungguhnya engkau adalah Tuhan kami
dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Rasul mengatakan, iya. Dan ini berarti apa? Jaminan dari Rasulullah SAW jika memang betul-betul konsekuen akan hal itu. Nah, subhanallah, luar biasa ini. Demikian jamaah rahimakumullah kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Dan dengan demikian ternyata juga selesai ya. Oh, ternyata bab 17 itu hanya satu hadis ternyata. Insya Allah kita lanjutkan pada bab berikutnya nanti bab 18. Demikian, karena sudah 6:30 mungkin kalau ada pertanyaan satu saja kalau ada. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada Pak ya, sudah siang kok ya. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah saya pribadi astaghfiru minkum dan astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.